tidak percaya. Aku tidak tahu seramnya pocong di mana. Juga Kunti. Menurutku yang satu hanyalah bungkus permen melompat-lompat, yang satunya lagi ada wanita lusuh yang jarang sekali mandi. Sering teman-teman cerita-cerita horor di internet, dan film hantu Indonesia membawa-bawa pocong atau Kunti. Variasi lainnya ialah suster ngesot, yang lebih tidak seram karena dia hanya bisa bergerak dengan kecepatan setara siput bunting. Tahu gak, aku mendongak dari kartun yang sedang kuwarnai. Apa? Rumah aku itu angker loh. Aku menghembuskan napas lelah dan kembali ke gambar. Kerja kelompok kali ini harus selesai secepatnya. Tak ada lagi waktu besok dan waktu untuk menggosipi rumahku. Kalau gak salah dulu rumah itu dikontrak kan. Tiba-tiba teman menggambarku melepaskan spidol warna di tangannya dan ikut bergosip. Bagus, kerja tambahan untukku. Iya Maya, yang mulai gosip tadi, langsung menyambut antusiasi. Seorang mahasiswa. Nah, terus katanya dia bunuh diri. Gantung diri ya? Masalah apa? Entah, tapi kalau kata anak tetangga rumah itu, dia stres karena hamil di luar nikah. Pacarnya gak mau tanggung jawab, makanya. Klise, tetapi kupingku tak berhenti mendengar. Anak tetangga mana? Maya dan Rati, cewek satunya, menoleh ke arahku. Baiin. Tak terasa hari telah senja. Sayup-sayup suara mengaji terdengar di setiap komplek. Aku mengeluarkan sepedaku dari dalam pagar rumah Maya. Rati menunggu jemputan karena rumahnya yang paling jauh di antara kami bertiga. Pulang dulu ya, aku melambaikan tangan, mereka membalas. Sepedaku melaju di tengah lengannya jalan. Hanya ada suara ngaji di kejauhan, diiringi suara kayuhan sepedaku dan kicauan burung yang hendak pulang. Mamaku selalu bilang, bila ada suara kicauan burung, bukan yang merdu, tetapi yang mirip suara menjerit namun serak di malam hari di atas atap rumah seseorang. Berarti itu sebuah pertanda, bisa jadi ada sesuatu yang buruk terjadi di rumah itu. Dan aku tidak percaya. Pia teriak. Seorang mendadak kucengkram kedua ram sepedaku. Hampir saja tubuhku terjungkal ke depan. Aku menoleh ke belakang. Di sana ada seorang wanita berster putih halus dengan rambut hitam yang panjang terurai. Baiin, ia baru saja keluar dari sebuah warung kecil. Tumben belanja di sini. Pengen liatin anaknya Bu Lilis. Ngeliatin Tatang. Aku tidak mengerti apa bagusnya bocah ingusan bertubuh dekil yang sering mencuri mangga di rumahku itu. Bukan anak kedua Bu Lilis. Sejak kapan? Aku terkejut setelah antusiasi. Makanya jangan so sibuk, udah 2 bulan. Oh, pasti acara. Selamat ya, akikah atau apapun itu kulewatkan begitu saja, terbuka di atas meja. Seperti undangan-undangan sebelumnya. Boleh numpang? Baiin, nyengir. Sudah kuduga. Lain kali kalau ngerumpi jangan lama-lama. Baiin tidak membiarkanku diam sedikit pun. Ia terus mencokiku dengan berbagai pertanyaan. Habis dari mana? Kerja kelompok di rumah teman. Teman mana? Itu si Maya. Maya yang kurus tinggi itu ya? Iya. Dia kan tinggalnya di Paus ujung, gak kerasa kejauhan. Enggak. Hening Baiin sepertinya tidak mood lagi mengajakku ngobrol. Beberapa menit kemudian sampailah aku di sebuah pohon mangga yang cukup rimbun. Ya, halaman depan rumahku. Baiin pun turun.
Kami berpisah, aku segera masuk ke dalam rumah, meneteng sepedaku, suara ajan berkumandang. Begitulah rumahku terkena di lingkungan komplek karena keangkerannya. Bahkan 12 tahun yang lalu, saat pertama kali dibeli, Mama berani bersumpah kalau ia melihat seorang memasak di dapur, padahal hanya ia sendiri di rumah. Belum lagi dengan wangi bunga melati dan pekikan suara burung di malam hari. Aku tetap tidak percaya. Menurutku, semakin dipercaya hal-hal begitu akan semakin mengikuti, seperti ketakutan alam bawah sadar yang secara tidak sengaja diwujudkan oleh indera indah kita sendiri. Kalau dipikir-pikir, rumahku memang mendukung imajinasi-imajinasi seperti itu. Dinding-dinding tebal kadang terasa lembab dan dingin. Pecahannya kurang karena begitu minimnya sekat yang mengarah ke arah cahaya matahari langsung. Dan kamarku yang katanya paling suram di rumah ini, Maya cerita, jika di kamar inilah mahasiswa itu mengakhiri hidupnya. Aku dapat membayangkan palang kayu di balik langit-langit itu. Dijadikannya tempat mengikat tali gantung, kemudian menjerat lehernya, dan sudahlah. Sering aku protes ke papa untuk minta ganti kamar, tetapi ia bilang jika kamar lain rusak dan ada yang bocor atapnya, belum dikeramik, belum dicat, dan belum dibersihkan. Biaya renovasi adalah isu yang belum terselesaikan sampai sekarang. Akhirnya aku menyerah dan tetap berbaring di atas kasur. Dinding-dinding kamar yang tebal kadang membuatku merasa terkurung, apalagi jendela kamarku menghadap langsung ke pohon mangga yang jaraknya beberapa meter itu. Aku tidak percaya pocong, tidak percaya kunti, tidak juga percaya cerita-cerita seram Mama, Maya dan gosip komplek, tidak percaya pada hantu lompat-lompat yang menunggui pohon mangga, juga wanita lusuh penghuni kamar. Malam semakin larut, hanya ada terdengar lirih suara motor di kejauhan sana. Aku yang menggantung kelabu yang melingkupi tempat tidurku, lalu mematikan lampu dan masuk ke dalamnya. Lucu, benar-benar lucu. Sekarang aku merasa merinding, entah kenapa jantungku berdegup kencang tanpa alasan. Teringat olehku teriak Mama saat aku bermain boneka. Ia buru-buru mengambilku dan menghempaskan rumah-rumah yang tersusun dari kerucut balok dan kubus kayu. Ia bergumam bahwa balok-balok itu menyusun dirinya sendiri. Belum lagi gayung yang melayang begitu saja saat aku mandi. Aku tidak tahu sebabnya apa, terus saja menatap benda itu dan bertepuk tangan dengan girang. Mengira ada satu keajaiban sihir seperti yang kutonton dalam kartun hari Minggu. Semakin besar, apalagi setelah menonton film horor pertamaku, aku benar-benar ketakutan mengingatkan lagi. Benda-benda itu tidak melarang dengan sendirinya. Tapi ada sesuatu yang menggerakkannya sesuatu. Mendadak ada suara kicau burung di langit, begitu nyaring dan serak seolah tenggorokan mereka mengerut layu. Rasanya kicau itu ada di atap rumahku. Tidak, aku tidak percaya. Kupejamkan mata, memilih untuk tidak memikirkan apa-apa. Deru napasku mulai tenang, keluar dan masuk dengan teratur. Tetapi kenapa napasku seperti menggema saat aku menarik? Suara menarik napas itu terulang sama seperti saat membuangnya. Seolah ada orang lain yang bernapas di dekatku. Siapa? Tidak, aku tidak percaya. Ya, aku tidak percaya ini semua hanya imajinasi. Kemudian aku membuka mata, menatap sekitar kasurku yang tidak ada apa-apa. Tetapi napas lain itu masih terdengar. Mungkin suara angin. Angin yang berhembus lewat ventilasi di atas jendela. Kembali tidur.
Kujauhkan tumpukan baju di ujung kakiku ke sudut kasur. Tunggu, sejak kapan ada? Aku memang tidak rapi, pakaian kotorku suka berserakan di mana-mana. Tetapi sejak kapan ada tumpukan baju di kasurku? Aku mungkin lupa saja pernah menaruhnya di sana. Risih, aku bangkit duduk untuk membuang tumpukan baju itu keluar dari kelambu. Baru saja tanganku hendak menggapainya. Sepasang bola mata putih terbuka dan menatapku hampa. Aku membata. Kamarku gelap. Benarkah itu tumpukan baju? Sekilas mirip, hanya saja bola mata itu terus menatapku. Diikuti satu sengiran di mulutnya yang dipenuhi deretan gigi-gigi tajam. Rambutnya hitam menguntai seperti milik Bah Iin, bergerak-gerak seolah itu tangan dan kakinya. Ia akan menangkap tanganku. Buru-buru aku keluar dari kelambu, menyebabkan satu tali gantungnya putus, membuka kamar dan menghambur ke tempat orang tuaku tidur. Katanya pohon mangga itu ada pocongnya. Kalau gak salah ada kunti di kamar Pia. Aku diam, tidak membantah. Ya, aku pernah lihat hantu gak sih? Kok gak pernah cerita hantu? Maya dan Rati menatapku. Haruslah aku jawab, tidak pernah. Aku tetap tidak percaya. Tidak, aku tidak mau percaya sampai kapanpun. Yang melompat itu tidak seram dan jarang mandi juga, begitu pula yang tanpa badan dan hanya bisa menggelinding menggoroti wajahku.